You should put some ice on that. Halo guys, bertemu kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Rosario tahun 2025. Jadi film ini mengisahkan tentang Rosario Fuentes, seorang wanita Wall Street yang terjebak semalam di apartemen neneknya yang baru meninggal. Di sana ia menemukan kamar tersembunyi yang berisikan benda okultisme dan rahasia kelam keluarganya. Ternyata ada kutukan dari roh jahat Kobayende yang terkait dengan ayahnya. Lantas seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya, hanya di channel Misteri Tanpa Batas. Selamat menikmati. Brooklyn tahun 1999, seorang gadis kecil bernama Rosario tengah merayakan komuni pertamanya bersama para imigran di komunitasnya. Selesai berfoto bersama keluarga, ibunya Elena yang kondisi kesehatannya menurun mulai batuk pelan. Rosario sempat melirik ke arah jendela, lalu mendengar sang ibu memintanya mencari nenek karena mereka akan segera berdoa sebelum makan malam. Rosario pun bergegas ke dapur. Di sana ayahnya Oscar menenangkannya dengan ucapan bahwa suatu saat nanti semua impian Rosario pasti akan tercapai. Rosario hanya tersenyum berterima kasih lalu melanjutkan langkahnya mencari sang nenek. Ia berjalan melewati lorong panjang menuju kamar yang ada di ujung. Pintu terbuka ketika ia mengetuk dan ia pun masuk. Waktu pun bergulir. Kini di Manhattan, Rosario yang sudah dewasa terlihat mapan, sibuk membuat jus di apartemennya. Sebuah panggilan telepon dari nenek masuk ke ponselnya, namun ia memilih tidak menjawab dan segera keluar rumah untuk jogging. Beberapa saat kemudian Rosario bersiap berangkat ke kantornya. Ia langsung masuk ke dalam mobil bersama sopir pribadi yang menemaninya. Setibanya di gedung kantor, Miguel menyapanya. Rosario yang lebih suka dipanggil Ros mengingatkan Miguel untuk memanggilnya dengan sebutan itu. Miguel lalu menyampaikan bahwa ia dan istrinya ingin berbicara dengan Ros mengenai investasi, namun Ros dengan sopan menolak. Di saat yang sama, telepon dari neneknya kembali masuk. Ros memilih segera masuk ke dalam gedung. Saat berada di lift, seorang rekan kerja sempat membahas tentang saham milik Ros. Sesampainya di kantor, terlihat panggilan dari neneknya terus masuk. Di berita televisi tersiar kabar bahwa akan terjadi badai salju besar. Warga dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Ketika jam pulang tiba, Ros menelpon sopirnya agar menjemput. Namun sang sopir memberi kabar bahwa terowongan Holland dan Lincoln terhalang badai. Ros pun memutuskan untuk pulang naik kereta saja. Sesampainya di stasiun, telepon dari nenek Griselda kembali masuk. Kali ini Ros mengangkatnya. Namun suara yang terdengar bukan milik sang nenek, melainkan pengawas gedung tempat neneknya tinggal. Dengan nada berat, ia menyampaikan kabar bahwa nenek Griselda telah meninggal. Yang ternyata nenek Griselda ditemukan terjatuh di lantai dalam keadaan sudah tak bernyawa. Pengawas gedung itu segera meminta Ros untuk datang. Karena memang tak ada lagi keluarga yang bisa dihubungi, Ros pun bersiap menuju ke sana. Ia mengabari ayahnya Oscar dan berkata bahwa sejak pagi tadi nenek terus menelpon namun tidak ia angkat. Ros menambahkan ia memang sudah lama tidak berkomunikasi dengan Griselda sejak ayah dan ibunya bercerai. Dan setelah ibunya meninggal, Ros tak pernah lagi bertemu dengan sang nenek. Oscar berjanji ia akan segera menyusul ke sana. Singkat cerita, Rosario turun dari kereta. Di tengah perjalanan, ia mendengarkan pesan suara terakhir yang ditinggalkan neneknya. Dengan suara lirih, Griselda meminta maaf pada Ros. Dengan langkah berat, Ros menuju apartemen neneknya. Pengawas gedung itu bernama Marty. Marty memberitahu bahwa lift sedang tidak berfungsi dan ia akan mengantarkan Ros ke tempat neneknya.
Di sepanjang jalan, Marty bercerita bahwa Griselda sering mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke negara asalnya. Rosanya terdiam lalu berkata lirih, ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah berjalan cukup jauh, Rose bersama Marty akhirnya sampai di apartemen neneknya. Mereka masuk dan mendapati Griselda sudah ditidurkan di sofa. Ternyata Marty dibantu Joe, tetangga depan rumah yang sebelumnya mengangkat jasad Griselda dari lantai. Saat itu Marty melihat ada lilin yang masih menyala. Ia merasa bingung karena sebelumnya lilin itu sudah ia padamkan. Marty lalu mematikannya kembali sebelum akhirnya pamit. Kini Rose menjaga neneknya sendirian sambil menunggu ambulan datang. Dengan wajah sedih, ia membuka kain penutup wajah Griselda dan terkejut melihat kondisi neneknya. Segera ia menutup kembali mata sang nenek. Di saat yang sama ia juga mendengar suara ambulan di luar. Rose membuka jendela, namun ambulan itu justru terus melaju tanpa berhenti. Ia segera menelpon pusat bantuan, melaporkan bahwa ambulan tidak berhenti di alamatnya. Call center menjelaskan, ambulan tersebut sedang menanggapi keadaan darurat yang lebih mendesak di lokasi lain. Ketika situasi semakin sunyi, Rose memberanikan diri menggeser jasad neneknya yang terjatuh, lalu membawanya ke kamar. Di dalam kamar, ia melihat sebuah foto lama, foto dirinya saat masih kecil bersama kedua orang tuanya. Rose sempat terkejut karena ia merasa kepala neneknya tadi sempat bergerak. Bulu kuduknya merinding, tapi ia tetap berusaha membereskan serangga-serangga yang mengotori ruangan itu. Rose menggeser baju-baju di lemari hingga matanya menangkap sebuah pintu kecil yang dirantai dari dalam. Tiba-tiba terdengar suara gedoran. Dengan hati-hati Rose bertanya, siapa di luar? Seorang pria menjawab bahwa ia adalah tetangga Griselda. Rose pun membuka pintu dan pria itu memperkenalkan diri sebagai Joe, orang yang sebelumnya membantu Marty mengangkat jasad Griselda. Rose mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun Joe mengatakan ia datang untuk mengambil penggorengan kering yang pernah dipinjam oleh Griselda. Ia meminta izin masuk untuk mengambilnya. Rose segera menolaknya dan berkata biar dirinya saja yang mencari. Saat Rose menutup pintu, Joe menambahkan saran agar Rose menaruh es di tangannya yang tampak seperti terbakar. Rose kaget lalu memeriksa tangannya sendiri. Dan benar saja kulitnya terlihat aneh seolah-olah melepuh. Ia segera membalutnya dengan perban. Tak lama kemudian Rose menyadari simbol aneh itu juga ada di kaki neneknya. Bahkan di pahanya, ia melihat kawat berduri melilit dengan sebuah kunci yang tergantung di sana. Instingnya berkata kunci itu mungkin cocok dengan gembok di pintu yang ada di dalam lemari. Rose pun mencobanya dan benar gembok itu terbuka. Ia memberanikan diri masuk ke ruangan gelap di balik pintu tersebut, hanya berbekal cahaya senter dari ponselnya. Di dalam sana ia menemukan benda-benda aneh, boneka mirip Voodoo dengan tulisan Kobayandi. Ada pula foto dirinya ketika masih kecil. Lebih menyeramkan lagi, ia melihat gigi, rambut, bahkan pembalut bekas miliknya dulu. Merasa situasinya sudah tidak beres lagi, Rose berniat pergi. Ia bahkan menulis pesan singkat di pintu, ada mayat di kamar tidur. Namun tepat saat ia menempelkan catatan itu, Joe muncul dan memergokinya.
Jo memintanya untuk tidak pergi dengan alasan badai salju di luar sangat berbahaya. Tapi Rose tidak peduli lagi, ia hanya ingin keluar secepatnya. Saat pintu utama terbuka, terpampang badai salju yang sangat kencang. Rose melawan rasa takutnya, lalu berlari menembus badai. Ia terus berlari hingga sampai di stasiun kereta bawah tanah. Di stasiun seorang penjaga mengatakan bahwa kereta bawah tanah sedang tidak beroperasi. Marty segera membukakan pintu ketika Rose datang dengan panik. Rose kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Ia lalu membuka ponselnya, mencari penjelasan tentang benda-benda yang sebelumnya ia temukan. Boneka voodoo, kuali besi, tongkat, hingga tengkorak manusia. Dari hasil pencarian, semuanya mengarah pada sebuah kepercayaan kuno, agama Palo. Agama ini merupakan gabungan antara tradisi Afrika dan Katolik Amerika Latin, menyebar melalui migrasi paksa dan perbudakan. Para pengikutnya yang disebut Paleros melakukan pengorbanan hewan dan sisa-sisa mayat manusia untuk roh orang mati. Mereka menggunakan sebuah periuk besi yang disebut ngangas. Ngangas dianggap sakral, alat penting dalam membuat perjanjian dan kutukan. Dalam ajaran ini, hidup dan mati adalah dua sisi yang terkait erat dengan simbol kutukan. Rose tertegun ketika melihat simbol itu sama persis dengan tanda aneh yang kini muncul di telapak tangannya. Panik mulai menyelimuti dirinya. Segera ia menelpon ayahnya. Saat itu Oscar sudah berada di dekat jembatan menuju ke kota. Rose dengan suara gemetar berkata bahwa Griselda telah menurunkan kutukan kepadanya. Ia menceritakan tentang kuil Palo yang ditemukan di kamar rahasia neneknya, lengkap dengan gigi, rambut, dan pembalut miliknya sejak kecil. Oscar mencoba menenangkan putrinya. Kuali besi dan ritual itu, kata Oscar, hanyalah cara sang nenek untuk kembali pada akar budayanya, bukan untuk mengutuk. Namun Rose tetap bersikeras. Ia yakin Griselda menyimpan dendam padanya karena ia memilih tinggal bersama ayah saat perceraian, dan karena ia tak hadir ketika sang ibu meninggal. Baginya itu alasan mengapa neneknya mengutuk dirinya. Rose juga menemukan bahwa hanya kuali itu yang bisa memutuskan kutukan. Only that cauldron can break my curse. Ketika ia naik kembali ke lantai atas, ia melihat Joe sedang berusaha membuka pintu apartemen Griselda. Joe marah setelah melihat kertas yang ditempel Rose di pintu. Tanpa banyak bicara, Rose segera mencabut kertas itu lalu masuk ke kamar Griselda. Rose menjawab ketus, mengatakan neneknya orang Meksiko dan tak butuh alat penggorengan kering itu. Namun Joe dengan tenang membalas, "Kau tidak benar-benar mengenal nenekmu, Rose." Ucapan itu membuat Rose terdiam. Ia sadar mungkin Joe lebih tahu tentang Griselda dibandingkan dirinya sendiri. Akhirnya ia membuka pintu, menatap Joe dan bertanya sejauh apa ia mengenal neneknya. Joe menjelaskan bahwa Griselda selalu menyayangi Rose meski Rose jarang berkunjung. Bahkan setiap hari Griselda selalu mendoakan kesuksesan cucunya, dan doa itu sering terdengar jelas dari luar. Mendengar penjelasan itu, Rose kembali masuk ke dalam ruangan. Perlahan ia menyadari bahwa semua yang dilakukan neneknya mungkin bukan kutukan, melainkan sebuah permintaan besar demi kesuksesannya. Namun satu hal membuat Rose semakin gelisah. Permintaan itu terdengar bukan sekedar doa biasa, melainkan sebuah kesepakatan. Dengan tangan gemetar, Rose membuka kembali kitab itu. Ia menemukan halaman tentang perjanjian dengan Kobayande. Rose kembali masuk ke kuil Palo dan menyalakan beberapa lilin. Di sana ia menemukan sebuah boneka voodoo Kobayande yang terselip potongan kertas di dalamnya. Tulisan di kertas itu menjelaskan bahwa Kobayande adalah pengembara kegelapan, pengumpul mayat. Jika persyaratan kesepakatan dengannya terpenuhi, Kobayande akan datang mengambil nyawa dengan cara mengirim roh-roh terkutuk dari masa lalu. Mereka akan menyiksamu hingga mati, tepat saat matahari terbit. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saat itu juga Rose mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Seluruh kesuksesan hidupnya selama ini ternyata adalah hasil dari kesepakatan neneknya dengan Kobayande, dan harga yang harus dibayar adalah kematian dirinya sendiri.
Ia membuka kitab dengan tangan bergetar membaca bagian yang menyebutkan bahwa kesepakatan hanya bisa dibatalkan bila Palero, orang yang membuat perjanjian menaruh darah mereka di dalam kuali ngangas, lalu mengorbankan jiwanya untuk Kobayande. Rose menatap tajam. Ia sudah punya rencana. Ia mengambil boneka Fudo Kobayande, berniat menjebak kekuatan itu ke dalam jasad Griselda. Dengan hati-hati Rose mengambil darah dan selai rambut sang nenek. Lilin-lilin ia atur mengelilingi jasad Griselda. Kemudian ia mulai melafalkan mantra dari kitab. Suaranya bergetar mengikuti setiap bait ritual. Namun tiba-tiba terdengar sirine ambulan yang berhenti di depan apartemen. Rose panik. Ia mempercepat proses ritual, berharap selesai sebelum ada yang masuk. Dari luar, Marty memanggil, memberitahu bahwa tim medis sudah datang. Marty yang cemas akhirnya membuka pintu dengan kunci cadangan. Begitu pintu terbuka, ruangan itu kosong. Rose dan Griselda sama sekali tidak ada. Marty segera mengajak tim medis menyusuri kamar lain. Sementara itu Rose sudah menyeret mayat neneknya kembali ke kuil Palo, tersembunyi di dalam lemari. Suara kereta melintas membuat ruangan bergetar, dan dari atas langit-langit Rose melihat Griselda menggantung. Dengan susah payah ia menarik tubuh itu turun. Rose buru-buru kembali membuka kitab, melanjutkan mantra untuk memutuskan perjanjian. Saat kalimat terakhir diucapkan, mulut Griselda perlahan terbuka, seakan ada sesuatu yang keluar darinya. Di saat yang sama langkah kaki terdengar mendekat. Rose menoleh dan mendapati Elena, ibunya, berdiri di sana. Rose terkejut, langsung mengacungkan pisau. Tiba-tiba Elena berubah, tangannya mencengkram Rose, menyeretnya ke dalam sebuah penglihatan. Rose mendapati dirinya berada di dalam truk tua bersama orang tuanya dan para imigran yang mencoba melewati perbatasan. Truk berguncang, suara napas panik terdengar. Rose pingsan sesaat, lalu tersadar saat seorang kakek berdoa untuk keselamatannya. Tiba-tiba mobil patroli Amerika menghentikan mereka. Sebagai imigran gelap, mereka dipaksa lari. Polisi melepaskan kawanan anjing koyote yang langsung menerkam. Suasana kacau jeritan menggema. Rose melihat kakek yang tadi berdoa sekarat sebelum hembus napas terakhir. Kakek itu menyerahkan rosario ke tangan Rose. Elena terlihat bersembunyi, menatap penuh rasa bersalah. Setelah penglihatan itu berakhir, ia mengaku bahwa Oscar dan Griselda dulu sering bertengkar. Namun Rose sudah menyadari sesuatu dengan suara gemetar tapi penuh keyakinan. Ia berkata, "Kau bukan ibuku, kau Kobayande." Wajah Elena perlahan berubah mengerikan. Rose segera meraih kitab Palo dan melafalkan mantra pengusiran. Teriakan gaib menggema. Sosok itu tersedot kembali masuk ke mulut Griselda. Tubuh mayat neneknya terjerembab kaku. Oscar akhirnya tiba di rumah Griselda. Ia mendapati Rose tertidur di kursi. Wajahnya pucat namun tenang. Oscar membangunkan pelan. Badai sudah berlalu. Saat mereka membersihkan rumah, Oscar bertanya mengapa ada begitu banyak pecahan kaca. Rose ingin bercerita, namun ia khawatir ayahnya tidak akan mempercayai hal-hal yang ia alami. Sambil termenung, Rose membuka album lama keluarga mereka. Ketika itu Oscar menemukan sebuah penggoreng kering. Rose tersentak karena benda itu memang yang dicari oleh Joe. Ia pun mulai sadar bahwa Joe sebenarnya tidak berbohong. Oscar lalu menyuruh Rose untuk memanaskan mobil, sementara dirinya ke kamar mandi. Namun saat sendirian, Rose justru menemukan foto lama ayah dan ibunya, di mana tampak tangan Oscar berlumuran darah. Ingatan Rose langsung terhubung pada ritual pengorbanan yang membutuhkan darah. Ia pun berjalan menyusuri lorong menuju kamar Griselda. Di sana Oscar sudah menanggalkan bajunya. Rose membuka tirai lemari hingga menemukan pintu menuju kuil Palo.
Oscar sedang duduk di dalamnya, menyadari bahwa rahasianya sudah diketahui putrinya. Ia pun mengaku bahwa dialah yang pernah membuat kesepakatan gelap. Waktu Rose menjalani komuni pertamanya, Oscar menginginkan masa depan yang cerah untuk putrinya. Mengetahui Griselda seorang palero, Oscar menyelinap ke kamarnya dan membaca kitab palo, lalu melakukan perjanjian dengan kekuatan kegelapan. Griselda yang mengetahuinya segera mengusir Oscar dari kuil, namun kesalahan itu sudah terlanjur dibuat dan harus ditebus mahal. Rose terkejut sekaligus hancur hati. Ia tahu bahwa setiap palero yang melakukan kesepakatan, jiwa dan jasadnya kelak akan menjadi milik Kobayande. Ketakutan, Rose berusaha kabur, namun pintu tak bisa dibuka. Ia akhirnya bersembunyi. Oscar mulai kerasukan menyalakan kompor, lalu menarik putrinya dengan paksa. Rose melawan dengan mencakar wajah ayahnya. Dalam kekacauan itu, Oscar menyerang Joe dan mencekiknya. Rose yang lemas hanya bisa menatap ayahnya dengan air mata. Ia menjatuhkan pisaunya, sementara Oscar menatap balik penuh kasih. Rose mengatakan bahwa ia juga sangat mencintai ayahnya. Sesaat setelah itu, Oscar pun menghembuskan napas terakhir. Kemudian 6 bulan berlalu, Rosario kini bekerja di bank. Kali ini ia membantu Miguel dan istrinya membuka rekening investasi, sesuatu yang dulu sempat ia tolak. Miguel berterima kasih padanya dan Rosario meminta dipanggil dengan nama lengkapnya, bukan Rose. Setelah pasangan itu pergi, Rosario menyalakan lilin dan berdoa berharap roh keluarganya dapat beristirahat dengan tenang. Dan pada akhirnya film pun tamat. Oke guys, terima kasih yang sudah standby di channel Misteri Tanpa Batas. Jangan lupa terus dukung channel ini agar selalu menghibur teman-teman semuanya.